Kita berdoa. Di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang membimbing hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menghayati setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 65 pas ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan secara tunggal. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak baik memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang sampai pada hari ini ialah Allah yang penuh kasih. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa poin penting bagi saudara-saudari. Yang pertama ialah bagaimana sebenarnya gambaran Allah yang penuh kasih. Dalam perikop ini, Allah yang penuh kasih digambarkan sebagai Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yesaya 65 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tentang bangsa yang menyakiti hati Allah. Akan tetapi, Allah tetap bermurah hati pada bangsa tersebut. Sebagaimana juga dikatakan dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-18a, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Begitu juga dalam perjanjian baru dikatakan bahwasannya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari bisa membacanya dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dari nas itu dapat kita pahami dan kita ketahui bahwasanya kasih Allah sangat besar bagi kita. Dan seperti itulah gambaran Allah yang penuh kasih dan yang tidak terbatas dan tidak memiliki syarat. Kemudian poin yang kedua ialah Allah tetap berkenan bagi orang yang tidak mencarinya. Apa sebenarnya makna dari Allah tetap berkenan bagi orang yang tidak mencarinya? Dalam hal ini, saya akan menjelaskan beberapa konteks yang terjadi pada saat itu sesuai dengan nats yang kita dengarkan hari ini. Yaitu bahwasannya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dijelaskan orang-orang Yahudi tidak menanyakan Tuhan ke jalan manakah akan ia bawa mereka dan apa yang dituntutnya daripada mereka. Tetapi Tuhan berkenan memberi petunjuk melalui nabi-nabinya. Meskipun mereka tidak mencari namanya, ia berkenan ditemukan. Meskipun ia tidak dipanggil, Tuhan berkata, ini aku. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita juga mengingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan suatu bangsa yang tidak lagi berani memanggil dia, yaitu bangsa yang meninggalkan hukum Allah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah selalu mengasihi segala umatnya. Sebagaimana juga Rasul Paulus mengatakan pada kitab Roma 10 ayat yang ke-20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga. Anugerah akan kasih Allah. Apa sebenarnya anugerah akan kasih Allah? Dalam hal ini saya akan menjelaskan dua poin penting tentang anugerah yang diberikan Allah. Yaitu yang pertama, orang berdosa tetap diberi pengampunan.
Dalam nats ini juga memperlihatkan bagaimana perilaku umat yang memberontak kepada Allah. Mereka senantiasa menyakiti hati Allah dengan mempersembahkan korban bagi dewa Gad dan Dewi Meni. Manusia juga memulai permusuhan dengan Allah, seolah-olah mereka sangat menikmati dan tidak henti-hentinya mendukakan hati Allah. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun demikian Allah tetap mengasihi mereka. Allah ingin agar manusia yang telah menyakiti hatinya mau datang kembali dan berdamai dengan Dia. Dia justru mengasihi umatnya ketika umatnya selalu bebal dan meninggalkan hukumnya. Allah tetap mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini merupakan demonstrasi sifat Allah yang merupakan penyayang, pengasih, dan panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Hal ini bisa saudara lihat dalam kitab Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita lihat pada konteks sekarang, seringkali kita juga melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Seringkali kita juga menyakiti hati Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tetap mengasihi kita. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, bahwasannya orang benar akan diberkati. Orang benar akan diberkati merupakan bagian dari anugerah Allah. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan orang benar yang akan diberkati? Sesuai dengan penjelasan pada ayat yang ke-8, bahwasannya berkat maupun kebaikan dari Allah akan diterima oleh orang yang benar dan orang yang takut akan Dia. Di sini orang-orang benar disamakan dengan buah anggur yang ditilik satu demi satu, yang masih berisi air, dikatakan masih ada berkat yang dijanjikan oleh Allah. Berkat di sini dilukiskan dengan janji Tuhan kepada Abraham, yaitu di mana Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Begitu juga dengan bahwasannya berkat itu akan tetap berkelimpahan bagi Abraham. Bahwasannya sampai kepada keturunannya juga akan diberkati, sebagaimana angkatan orang benar akan diberkati. Hal ini bisa saudara lihat dalam kitab Mazmur 112 ayat yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih, dalam penjelasan nats ini tentu kita bisa mengambil suatu perenungan bahwasannya Allah itu sangat besar dan luar biasa. Kasih-Nya tidak terbatas. Bahkan Dia akan tetap mengasihi semua orang dan memberikan pengampunan bagi setiap orang, yang terkhususnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Jika kita lihat pada masa sekarang, sudah banyak manusia yang jatuh dari kehendak Allah, yang jauh dari kehendak Allah. Banyak perbuatan manusia sekarang, sudah banyak mereka melakukan hal yang tercelah di hadapan Allah. Salah satunya ialah mabuk-mabukan, pembunuhan terjadi di mana-mana, perang antar negara, perzinahan, korupsi yang semakin merajalela, semakin maraknya penggunaan narkoba, dan masih banyak lagi saudara-saudari perbuatan yang tercelah di hadapan Allah. Tetapi saudara, yang perlu kita ingat bahwasannya Allah tetap mengasihi dan memberikan pengampunan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Jika kita mengingat Rasul Paulus, dia adalah orang yang berdosa, tetapi Allah memberi dia kesempatan untuk lebih mengenal Dia lagi. Dan perlu kita ketahui, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menebus dan menyelamatkan dosa manusia. Allah telah menyelamatkan manusia dari maut. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita beriman kepada Yesus Kristus dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Maka yakin dan percayalah, kita akan memperoleh keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.